Assalamualaikum teman-teman semuanya. Untuk sore hari ini saya mau check out run ya semacam pemanasan, karena untuk besok pagi tepatnya jam 6 kurang seperempat kalau nggak salah ya, itu saya ada race 5 km ya di Gembul Run, tepatnya di JCM Jogja City Mall kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah ya akan saya revisi. Jadi untuk kesempatan sore hari ini mungkin akan saya bahas panduan lengkap terkait dengan kalau kita itu mau mengikuti race ya, versi saya ya, perlu digarisbawahi ini versi saya, panduan lengkap mengikuti race versi saya. Mari kita bahas. Jadi mungkin ini vlognya akan lumayan panjang ya, akan memakan waktu 2 hari. Dari hari ini H-1 saya race sampai dengan kemungkinan insya Allah akan saya lanjutkan sampai dengan besok. Karena mungkin yang akan saya bahas adalah langsung di tempatnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan membagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu adalah saat saya itu mau mendaftar, kira-kira race apa saja yang akan saya menjadikan prioritas kayak gitu. Terus yang kedua nanti prosesnya. Terus yang selanjutnya itu adalah H-1 atau biasanya itu ngambil respeknya bagaimana, sampai dengan persiapan di malam harinya, istirahat seperti itu. Terus di pagi harinya saat saya akan berangkat sampai dengan tempat balapannya atau tempat race-nya seperti itu. Terus nanti penempatan posisi saya saat race ya, karena ini kemungkinan akan saya vlognya akan sampai besok ya. Jadi seperti itu. Terus nanti sampai penyerahan medali, terus sampai dengan nantinya kapan biasanya saya pulang ya. Jadi gitu, ikuti saja keseruannya sampai dengan besok ya. Jadi akan lumayan panjang nih vlognya. Jadi gitu, saya tak check out run dulu. Easy run sih sebenarnya. Nanti insya Allah kalau sudah selesai akan saya jelaskan mengenai race apa saja yang akan saya ikuti dan bagaimana saya memilihnya ya. Tunggu, saya tak check out run dulu. Ya alhamdulillah udah selesai check out runnya untuk pemanasan race besok ya. Dapatnya 5 kilo ya, pace 8 lebih ya, hampir pace 9. Ini karena waktu maghrib ya, mungkin penjelasan terkait dengan yang pertama, cara saya itu memilih terkait dengan race mana saja yang akan saya ikuti ya. Jadi saya itu memang membagi beberapa race ya, menurut saya ya, walaupun sebenarnya ya secara umum teman-teman juga sudah paham. Ada yang tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 ya. Mungkin ada yang tier 5 ya, terserah aja teman-teman membagi seperti apa. Ya dalam setahun itu memang tidak semua kategori atau race itu akan saya daftar ya. Karena ya satu sisi budgetnya juga terbatas. Terus kesibukan saya juga ya. Maka memang tidak semua race itu saya ikut mendaftar. Ya pertama memang kalau untuk yang tier 1 itu biasanya memang yang sudah punya label World Athletic kayak gitu ya, mungkin Borobudur Marathon, terus Maybank yang ada di Bali, ada juga yang Jogja Marathon, terus Jogja Running Festival, dan banyak lagi ya seperti itu. Sangat banyak untuk race-race yang kategorinya sudah World Athletic ya, seperti ya. Kalau saya sih mendaftarnya paling cuma satu dalam setahun itu ya, terutama yang dekat saya karena domisili di Jogja, maka saya hanya akan mendaftar di 2 tempat ya, Jogja Marathon sama Borobudur Marathon. Yang lainnya enggak ya, karena jauh ya, jauh dan akomodasinya belum bisa memenuhi sendiri. Jadi seperti itu, maka dari itu realistis saja, nggak semua World Athletic itu yang berlabel World Athletic saya daftar ya. Satu sisi memang saya harus ingat-ingat kembali
saya tuh lari untuk apa? Untuk sehat ya gitu kan, bukan hanya ngejar medali. Jadi pun kalau misalkan tidak mengikuti race-race seperti itu pun sebenarnya bukan sesuatu hal yang masalah, karena setiap hari pun saya berlari. Ada yang menyampaikan ini kan sebagai apa namanya, penghargaan, apresiasi diri. Ya kalau misalkan uangnya ada, budgetnya ada, silahkan. Tapi kalau enggak ya seperti saya memang harus pilih-pilih. Untuk yang tier 1 ya. Ada juga tier 2, tier 3. Kali di Jogja sih ada Maliobororan, terus ada juga Sibakul. Karena kalau di Jogja itu ya kayaknya hampir setiap pekan itu ada event lari sebenarnya ya. Jadi tinggal milih aja mau lari di pekan berapa, di bulan apa. Itu selalu ada sepertinya ya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak perlu takut kehabisan event sangat banyak ya. Jadi yang pertama ini terkait dengan budgetingnya, maka yang tier 1 pun saya hanya mendaftar 1. Untuk yang selanjutnya mungkin yang di dalam kategori yang selanjutnya itu adalah saya memilih untuk yang di dalam kota ya. Di dalam kota itu dalam artian masih bisa saya akses dalam jangka waktu ya maksimal 1 jam lah dengan naik motor ya. Jadi seperti itu. Karena kesibukan saya juga di ngajar di sini di pesantren, ada yang amanah-amanah yang harus saya tanggung juga, termasuk juga anak-anak gak ada yang menjaga ya kalau ditinggal seperti itu. Makanya memang harus selektif untuk memilih event lari ya. Jadi seperti itu. Kemarin sudah ikut Sibakul, Bantul Culturean yang ini saya pakai. Ada yang di Pakem juga. Ini besok saya ikut yang di mana itu, di JCM, Jogja City Mall. Itu pun Jogja City Mall dari tempat saya tuh hanya sekitar 10 menit sampai 15 menit ya. Kalau pagi hari memang ada beberapa lampu merah 2 kayak gitu. Tapi kalau sampai dengan venue-nya itu lumayan dekat. Jadi kategori 2 yang saya ikuti itu adalah yang ada di dalam kota ya, terutama yang ada di Sleman ya gitu ya, terutama yang ada di Sleman. Jadi memang tidak semua race akan saya ikuti karena memang keterbatasan waktu, keterbatasan budgetnya. Jadi kayak gitu ya, setahun paling daftar berapa kali race lah race-nya. Jadi kayak gitu. Ini untuk saya memilih race-nya itu yang pertama memang dari budgetnya ya, yang kedua adalah segi waktunya, terus yang terkait dengan tempatnya, aksesibilitas aksesibilitas venue-nya seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan harga tiket ya. Memang tidak dipungkiri ya, budget kayak saya itu yang orang mendang-mending kayak gini ya, kalau 5 kilo itu sudah di atas 200 kayak gitu, biasanya saya nggak daftar ya. Jadi gitu. Kemarin untuk yang besok pun saya daftar karena memang ini luar biasa ini. Untuk 5 kilonya itu hanya 100.000 ya, 100.000. Dan saya tidak pilih-pilih kalau tidak wah 100.000 sangat murah ya, memang sangat murah itu sebenarnya ya. Terus saya juga melihat siapa race organizer-nya. Jadi kayak gitu. Race organizer itu kalau yang teman-teman lihat itu kan di Jogja itu ada berapa ya gitu kan. Jadi saya lihat race organizer-nya kalau sudah berpengalaman, walaupun harganya murah itu insya Allah sih nggak akan mengecewakan sih menurut saya. Jadi memang saya lihat pengalaman dari race organizer-nya biar nantinya saat saya lari itu nyaman, dan pada akhirnya suasana saat setelah maupun pasca lari maupun saat lari itu semuanya kondusif ya, karena itu juga penting juga untuk jadi pertimbangan. Jadi seperti itu untuk cara saya itu memilih ya event yang akan saya ikuti. Tidak semuanya saya daftari ya, memang ada cuma beberapa aja, setahun itu nggak banyak ya. Di satu sisi juga untuk biar nantinya saya berhemat juga untuk kegiatan, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Setelah ini waktunya karena sudah maghrib, setelah ini saya mau bersih-bersih diri, mandi dan lain sebagainya, terus sholat, kemudian beranjak ke H-1 sebelum race, yaitu
pengambilan respect. Ini sepertinya sudah jadi rutinitas setiap ada event ya. Ya, kita lihat aja. Setelah ini kita akan pergi ke venue untuk ngambil respectnya. Ikuti sampai selesai, sampai episode insya Allah. Ya, ba'da maghrib ini mau meluncur ngambil respectnya jam 7 kurang karena venue-nya tutupnya jam 8. Semoga nanti masih ada kesempatan nih, karena ya sini sana cuma 10 menit insya Allah ya. Apa saja yang perlu dibutuhkan? Yang paling penting adalah email. Untuk saat kemarin kita mendaftar itu jangan lupa, berarti HP-nya harus dibawa, emailnya diperlihatkan. Terus yang selanjutnya juga jangan lupa untuk bawa KTP ya. Biasanya sih ada diminta bawa waiver. Waiver itu apa? Ya surat kalau misalkan itu olahraga yang amat sangat berbahaya, nanti kalau ada kejadian apa-apa di luar tanggung jawab panitia. Intinya kayak gitulah ya redaksinya. Terus kita diminta untuk tanda tangan. Tapi biasanya dari panitia sih sudah menyediakan surat waiver. Kalau misalkan dari teman-teman nggak bisa ngambil di lokasi karena suatu keadaan, itu bisa diwakilkan sebenarnya. Ada surat kuasa juga. Jadi kayak gitu. Kita lanjut dulu untuk ngambil respectnya. Yuk, kita ngambil respectnya dulu. Muter. Ambil. Sebentar. Pesertanya berapa, Mbak? Pesertanya? 1.200. Banyak juga. Ada berbagai kategori. Iya, 3. Betul ya? Iya. Ya. Udah dapat ya. Untuk PIB numbernya. Cuma dapat PIB number sama kaosnya. Ya, setelah ini istirahat untuk besok ya, mungkin nyuci baju dulu ya, cuci baju terus nanti istirahat. Supaya kan jangan kemalaman, karena kalau misalkan besok race kemalaman ya heartnya langsung tinggi. Jadi nggak usah bergadang, nggak usah kemalaman, nanti langsung tidur. Mari kita pulang dulu untuk beres-beres di rumah. Ya, bismillah, ini jam 5. Persiapan untuk ke venue. Ya, jaraknya nggak nyampe 4 kilo ya, sekitar ya 3 sampai 4 kilo sebenarnya. Dekat ya, paling cuma 10 menit dari sini, jadi agak nyantai. Jadi kalau untuk hari H memang harus datang lebih awal biar nanti di sana bisa pemanasan. Jadi mungkin untuk mengantisipasi saya nanti nggak bisa ngevlog, mungkin saya jelaskan aja untuk dari hari hanya ini. Jangan lupa untuk semua peralatannya dibawa. Saya nanti insya Allah pakai headband di sini. Smartwatchnya sudah saya pakai, tapi mau ganti strapnya ya. Kalau pakai yang silikon yang rubber kayak gini, nggak terlalu nyaman kalau untuk lari. Pakai yang udah dipakai. Kaos kaki, sepatu udah ready. Terus nanti mungkin pakai belt juga saya, karena mau minum cadangan walaupun cuma 5 kilo, serta mau bawa HP juga, nanti naruh biar istri saya tahu posisi saya itu di mana ya, Sherlock ya, kayak seperti itulah. Terus untuk positioningnya mungkin nanti bukan yang paling depan ya, tapi ya mungkin agak di depan nanti, jadi kayak gitu. Terus untuk strategi pacingnya kemungkinan ini nggak terlalu full effort saya ya, tergantung nanti kondisinya, sesuai dengan latihan saya nanti. Jadi ikuti saja nanti untuk yang saat race-nya kayak gimana ya, seperti itu. Kita siap-siap untuk berangkat ya, gitu ya, bareng-bareng ya.
untuk yang kilometer 1 nanti PS5 aja. Halo Peser. Halo. Halo. Apa kok? Halo. Ya. On the track. Mana-mana aja. Selamat datang runner. Let's go. Wow, ternyata cuma 42 menit kali ini. Sempat, jangan sedih. Selamat datang runner in 5K. Kasman. Pisang. Makaroni. Ini boleh. Kembul. Alhamdulillah. Dapatnya segini. Ya, sudah selesai untuk berangkat hari ini ya. Kalau dari catatan waktunya beda lagi, beda 1 detik ya. Tapi ya alhamdulillah kita nikmati dulu untuk istirahatnya sambil menikmati makanan sama nggak tahu ini sampai selesai atau enggak karena anak tadi sempat sakit ya, kita nikmati dulu semoga nanti bisa istirahat setelah itu ya. Ya selesai ini ya, habis ini perjalanan mau sampai jam 1:30 dikit ya. Alhamdulillah sampai selesai, nggak dapat tugas nggak apa-apa, yang penting tadi ternyata sudah dapat PP. Habis ini kita langsung pulang istirahat, jadi